Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Ilmu Pendidikan Islam kelas PAIM yang beranggotakan Sofa Husna Ni'mah, Tias Dwi Andriani, serta Umi Nabila akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hubungan Pendidik dan Peserta Didik dalam Tinjauan Pendidikan Islam. Adapun yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu ada 2 subbab. Yang pertama tentang adab, etika, dan tanggung jawab pendidik terhadap peserta didik dalam tinjauan pendidikan Islam, dan subbab yang kedua tentang adab dan etika peserta didik terhadap pendidik dalam tinjauan pendidikan Islam. Dari kedua subbab tersebut, kami uraikan satu persatu. Yang pertama ada adab pendidik terhadap peserta didik, yang kedua etika pendidik terhadap peserta didik, yang ketiga tanggung jawab pendidik terhadap peserta didik, yang keempat ada peserta didik terhadap pendidik, serta yang kelima etika peserta didik terhadap pendidik dalam tinjauan pendidikan Islam. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, adab pendidik terhadap peserta didik. Adab pendidik terhadap peserta didik. Hadartu Syekh Kiai Haji Hashim As'ari dalam kitabnya Adabul wal Muta'alim memberikan penjelasan mengenai adab-adab seorang guru terhadap murid, yaitu berniat mendapatkan ridha Allah, menghindari sikap tidak mau mengajar murid yang tidak tulus niatnya, mendekatkan murid pada sesuatu yang terpuji dan menjauhkan murid pada sesuatu yang buruk, menggunakan bahasa penyampaian yang mudah dipahami ketika mengajar dan bertutur kata yang baik, bersemangat dalam mengajar dan mengarahkan segenap kemampuan, meminta muridnya untuk tikrar atau mengulang-ulang hafalan. Lanjutannya, mengingatkan dan menasihati murid agar mengasihi dirinya agar tidak berlebihan dan melampaui batas, tidak mengistimewakan dan memberi perhatian lebih pada murid tertentu, bersikap ramah kepada kepada semua murid-murid yang hadir dalam kelas atau majelis, mendidik murid agar baik dalam berhubungan dan berinteraksi dengan sesama dalam lingkup sosial, menolong mereka dengan memanfaatkan apa yang guru miliki. Guru hendaknya menanyakan kabar, merendahkan hati terhadap murid, dan berbicara dengan kata-kata yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan. Selanjutnya, etika pendidik terhadap peserta didik. Imam Al-Ghazali memberi rumusan tentang etika pendidik dengan 17 bagian, yaitu yang pertama, menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah. Yang kedua, bersikap penyantun dan penyayang. Yang ketiga, menjaga kewibawaan dan kehormatannya dalam bertindak. Yang keempat, menghindari dan menghilangkan sifat angkuh terhadap sesama. Yang kelima, bersifat merendah ketika menyatu dengan sekelompok masyarakat. Yang keenam, menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia. Yang ketujuh, bersifat lemah lembut dan dalam menghadapi peserta didik yang tingkat IQ-nya rendah, serta membinanya sampai pada taraf maksimal. Yang ke-8, menghilangkan sifat marah. Yang ke-9, memperbaiki sikap anak didiknya dan bersikap lemah lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya. Yang ke-10, meninggalkan sifat yang menakutkan pada peserta didik yang belum mengerti atau memahami. Yang ke-11, berusaha memperhatikan pernyataan peserta didik walaupun pernyataan itu tidak bermutu. Yang ke-12, menerima kebenaran dari peserta didik yang membantahnya. Yang ke-13, menjadikan kebenaran sebagai acuan proses pendidikan walaupun kebenarannya itu datangnya dari peserta didik. Yang ke-14, mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang membahayakan. Yang ke-15, menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik yang akhirnya mencapai tingkat tak korup
kepada Allah. Yang ke-16, menjaga peserta didik mempelajari ilmu fardu kifayah sebelum mempelajari ilmu fardu ain. Yang ke-17 atau yang terakhir, mengaktualisasikan informasi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Tanggung jawab pendidik terhadap peserta didik. Tanggung jawab serta tugas yang harus dilaksanakan pendidik adalah sebagai berikut ini. A. Tanggung jawab guru yaitu sebagai pengajar, pembimbing, dan administrator. B. Menanamkan akidah yang kuat untuk memperkokoh keimanan kepada murid. C. Memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. D. Melakukan pembinaan terhadap diri sendiri seperti kepribadian, watak, dan jasmania. E. Memberikan bimbingan dan bantuan kepada siswa dalam memecah masalah yang dihadapi. F. Melakukan diagnosis atau kesulitan-kesulitan belajar dan penilaian atas kemajuan belajar. Yang terakhir, G. Guru bertanggung jawab untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Kemudian selanjutnya, ada peserta didik terhadap pendidik dalam tinjauan pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik disebut dengan istilah muta'alim, mutarabi, dan muta'adib, yang berarti orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Selain berkewajiban belajar, peserta didik juga harus memiliki adab terhadap pendidik atau gurunya, agar ilmu yang diperolehnya dapat menjadi berkah dalam kehidupannya. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, ada 12 adab murid kepada guru dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim. Sebagaimana berikut ini. Adab yang pertama, murid meluruskan pandangan dan berikhtiar kepada Allah dalam memilih guru. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam memilih dan memilah guru karena kealimannya. Yang ketiga, patuh terhadap guru dalam segala perkara yang tidak menyimpang. Yang keempat, murid memandang guru dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Adab yang kelima, tidak melupakan jasa-jasa guru serta menghargai haknya guru. Adab yang keenam, sabar dan mengerti akan perilaku celanya guru. Murid harus tetap takzim, karena celanya pasti bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan murid. Selanjutnya, adab yang ketujuh, tidak masuk ke ruangannya tanpa seizin beliau. Yang kedelapan, duduk di depan guru dengan penuh tata krama dan tidak membuat gaduh. Yang kesembilan, memperbaiki ucapan dan komunikasi kepada guru. Yang kesepuluh, mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. Yang ke-11, tidak mendahului dan memotong penjelasan dari guru. Dan kemudian yang ke-12, memberi dan menerima sesuatu menggunakan tangan kanan. Misalnya, menyerahkan kitab kepada guru. Next, selanjutnya, agar peserta didik mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu, maka peserta didik harus mampu memahami etika yang harus dimilikinya. Adapun etika peserta didik terhadap pendidik yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Etika yang pertama, peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Yang kedua, tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi roh dengan berbagai sifat keutamaan. Yang ketiga, memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Etika yang keempat, setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Yang kelima, peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah. Kemudian, etika peserta didik tersebut perlu disempurnakan dengan 4 akhlak peserta didik dalam menuntut ilmu. Di antaranya yaitu, yang pertama, peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu. Sebab, belajar merupakan ibadah yang harus dikerjakan dengan hati yang bersih. Yang kedua, peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seorang peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan sabar dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang datang. Serta yang keempat, seorang peserta didik harus ikhlas dalam menuntut ilmu dengan menghormati guru atau pendidik, berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan mempergunakan beberapa cara yang baik. Dari penjabaran di atas,
dapat dipahami bahwa pendidik dan peserta didik mempunyai hubungan yang erat di antaranya, antara lain, yaitu pelindung, menjadi teladan, pusat mengarahkan pikiran dan perbuatan, saling percaya, dan saling memberi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.